Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita menuju tempat Pak Haji Murad ya, untuk pengobatan alternatif. Nah, ini kita kesini pagi-pagi. Sini saya antar teman di sini guys. Nah, ini rumahnya. Jadi sengaja pagi-pagi kesini tuh biar ini rumahnya Pak Haji ya, Pak Haji Murad. Nah, ini mau antar teman ke sini, mau berobat asam urat ya. Di sini pengobatannya terapi dengan diurut, dipijat diurut dengan pakai menotok di saraf-saraf tertentu. Oke, nanti sambil kita tanya-tanya dengan Pak Haji langsung. Tapi di check up-nya gimana? Asam uratnya berapa? Saya belum check up sih, berarti iya, karena emang ngempet sini gitu. Iya, cuma sini, iya. Ini bagusnya mah harus rutin. Kalau rutin, insya Allah bisa sembuh. Mungkin 2 hari sekali apa. Bagusnya sih tiap hari, kalau emang nggak sempet 2 hari sekali bisa. Soalnya kalau nggak sempet, kalau nggak rutin agak susah penyakit gini kan, aliran darah nggak bener ini, jadi mampet darahnya, jadi pada sakit semua badan. Peredaran darahnya nggak normal. Ini biasanya berapa lama proses ini Kalau 15 hari dah, tiap hari 15 hari. Oh, jadi ini harus tiap hari Pak Haji? Iya, bagusnya mah kalau pengen cepat sembuh. Ini juga ada nih yang baru. Baru bikin minyak malu 2 orang. Nah, ini perlu bikin minyak nggak Pak Haji? Harus dibikin nih, kalau enggak ya doainnya di mana, emang doainnya di minyak gini itu situ kayak gitu, punya orang semua, nggak bisa dipakai, itu udah nama orang semua. Iya aja. Punya ibu yang Oh ini guys, jadi ini ada minyak khususnya dari yang memang sudah diramu oleh Pak Haji ya, untuk terapi. Mananya 400.000 hari minyaknya. Cuma sekali doang minyak mah udah tinggal ngurut-ngurutnya dah tuh. Jadi nanti setiap terapinya pakai minyak itu Pak Haji ya, sampai habis ini ya. Kayak gini nih. Iya. Ini kan minyak umum, ini mah nggak ada nama orang. Oh, jadi kurang. Kalau jadi misalnya udah khususan ya kayak gitu, masing-masing ada namanya, cuman ada yang ditandain mah begini supaya dari jauh kelihatan. Iya. Ini minyak saya tandain, pokoknya pada bikin kode kayak gitu. Udah ada namanya Pak Haji ya, jadi udah punya orang semua, orang masing-masing ya, sesuai dengan itunya penyakitnya Pak Haji ya. Iya, akhirnya bentar. Udah tuh alhamdulillah begitu. Anu semua ada tadi yang baru bikin 2 belum dibawa kemari orang yang ibu itu tuh yang barusan yang orang Padang. Iya, berarti di sini pasien dibuatkan minyak khusus dulu oleh Pak Haji, teman-teman gitu. Iya. Khususnya nih Fatihah diwiridin dulu, baru ntar diangkat penyakitnya. Mau penyakit apa aja kalau udah mau diangkat mah mau dengan mudah aja. Kita kan nyabapin doang, Allah yang Maha Kuasa. Cuman harus ada syarat-syaratnya kayak gitu. Kalau kasus kayak begini Pak Haji ini harus tiap hari Pak Haji ya? Bagusnya tiap hari kalau lebih cepat. Cuman kalau kita jarangin sebenarnya agak lama. Tiap hari 15 hari ya, udah enak nih, udah seminggu sekali. Jadi gambarannya 15 hari insya Allah ada perubahan ya Pak Haji ya? Iya, udah alhamdulillah. Iya. Ini dia udah berapa hari Om ya kalau nggak salah ya? Dari hari Sabtu. Nah, dari hari Sabtu. Iya. Sakitnya Soalnya kalau sakit begini mah emang kalau minumin obat juga nggak bisa, karena yang sakitnya bukan masalah apa. Jadi aliran darah kita udah nggak stabil. Jadi ini kalau dibiarin lama-lama mengental di darah. Mengental airnya kalau di rumah sakit dikasih pengencer darah. Nah ini yang nggak kerja, kelenjar tiroidnya kurang bagus kelenjar kita. Jadi dia kerjanya kurang bagus. Nah ibaratnya motor mah diservis lagi nih. Apa sehernya, sehernya dibenerin kayak gitu. Ini kelenjarnya dinormalin semua. Semua seperti apa jantungnya. Seandainya jantungnya kurang bagus, pompanya nggak bagus, dia dihidupin lagi, dibagusin lagi. Terus pankreasnya dia benerin lagi. Kalau dia nggak normal pankreas, dia ntar kena gula. Makanya ini udah ibaratnya apa, ini diservis semua. Kalau kayak motor servis mesinnya dah semua, ntar udah bagus ya nggak mungkin kayak hidup udah bagus. Nah kayak gini contoh orang kena gula nih, itu kalau dia minumin obat terus itu seumur hidup nggak bakalan sembuh. Emang belum ada penyakit gula minum obat sembuh, belum ketemu dokter juga. Nggak ada yang minum obat tuh sembuh, belum ada. Cuman nih gula 500 minum obat turun, besok naik lagi, turun lagi, besok naik lagi, seumur hidup nggak bakalan habis. Kenapa? Ibarat motor
sehernya kena, ring sehernya kena, dikasih bensin dong oli, bagaimana bisa hidup tuh motor. Bongkar dandanin tuh sehernya benerin. Nah kayak ini pankreasnya kena. Nah, kelenjar pankreasnya kena dikasih obat dong kagak sembuh-sembuh. Bener ini sarafnya di sini ada kelenjar pankreas, kelenjar adrenal, kelenjar tiroid, ginjal, jantung apa udah semua dibenerin. Kalau kagak dinormalin, nggak diservis nggak bakalan bisa. Makanya di sini udah ada yang pada luka di sini nih bolong, ini luka sama diamputasi. Dapat 1 bulan mulus begini lagi. Kenapa? Dapat 15 hari dipegang nih udah airnya udah nggak ada, udah kering. Tapi kalau gak diterapi kagak bakalan kering, basah terus. Sisa potongannya diamputasi, sisa potongannya basah lagi. Potong lagi di sini, nggak mungkin dipotong di sini. Tapi kalau udah dipotong di sini jarang hidup. Nah kalau ini mah nggak pakai dipapain, tahu-tahu kering. Walaupun dia luka, seandainya gula kering ya udah. Tambah ngisi lagi badannya gemuk lagi. Kenapa? Pankreasnya dibenerin. Kan orang gula mah kelenjar pankreas. Pankreas, adrenal. Nah kalau asam urat, sirkulasi darah kagak lancar, numpuk. Jadi namanya kagak beres, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal itu kurang stabil kerjanya. Dibantu sama jantung nih supaya jantungnya mompanya cepat, jadi nggak berat darah alirannya. Nanti hidupin semua saraf-sarafnya. Makanya orang kalau terapi begini, semuanya penyakit yang ada di badan kena. Nggak tuh misalnya ini punya asam urat nih kayak gini, rematik juga kena, kolesterol kena, darah tinggi kena, itu udah diobatin sekalian semua. Lambung apalagi, ini kena lambung, sembuh lambungnya kayak gitu. Ini pasien lama nih. Masih nganter apa? Nganter Terapi juga. nganter saya Pak. Oh, cuma nganter. Iya, Oh. jadi Antrinya 2. dua iya dua. Pasien Habis ini lama sama ini pasien satu. lama lambungnya parah, udah parah, udah makan aja nggak bisa. Ini alhamdulillah udah mulai sehat nih, udah mulai kerja. Lambung udah parah. Kalau lagi baru, kalau kadang-kadang lagi orang baru kita nggak tahu tuh biasanya kalau lagi nggak ada orang baru agak sepi, nggak ada orang. Ini kan bridging baru satu yang ibu ini nih. Dulu kan udah kemari 2 tahun yang lalu. Itu sakitnya lain, lemes, gak bisa jalan, kayak kena stroke ringan. Nah itu pun saya udah bilang jangan nggak kemari, setiap bulan kemari supaya sarafnya normal terus. Kan dia berhenti tuh nggak ingat kemari 2 tahun. Nah tahu-tahu sekarang kenapa? Kena prostat, kencingnya bisa mampet. Kencing sakit dan prostat yang kena, kan beda penyakitnya. Makanya tapi kalau dia setiap bulan dia kontrol, dibenerin semua prostatnya, ginjalnya, jantung, semua dibenerin nggak ya alhamdulillah. Makanya saya bilang mengapa sampai berhenti, lupa banget kemarin kan sama nyuruhnya sebulan sekali. Kalau motor mengganti oli, kita punya motornya udah sebulan dipakai tiap hari ke kota kerja, harus ganti olinya setiap bulan. Nah kalau tiap hari dipakai ya sama, kita tubuh kita kan harus diservis bulan sekali. Dia nggak ada, dia lupa. Udah sehat katanya, gemuk badannya sehat ya, tapi kan kita jaga sebulan sekali. Akhirnya sekarang kambuh lagi, sakitnya lepak lain apa prostat. Jadi sakitnya bisa berubah ya, yang dulu sakit ya. udah sembuh, sekarang yang baru lain. Timbulnya yang lain nih Pak Ya, Haji. kalau dia kontrol setiap bulan tuh udah kena prostat kagak jadi karena di terapi sebulan iya. sekali, nah aja lupa kan itu. Makanya yang terapi tiap hari udah 20 tahun masih sehat. Jangan celduk. Iya. Lu kesakit karena tiap bulannya dia kemari 20 tahun masih sehat. Nah itu baru 2 tahun ya lupa banget, udah nggak mari-mari, tahu-tahu kena prostat. Siapa yang bersalah? Saya memang bilang setiap bulan suruh kemari, bukan siapa yang didatengin tiap bulan, kasihan sama dia. Entah kena penyakit lain lagi. Oh namanya sifatnya manusia kan makan sembarangan, udah sehat mah apa aja dimakan kan gitu. Ini kalau di sini yang ditotok itunya sarafnya berarti Pak Haji ya. Ini saraf. Ini semua saraf di sini banyak nih, ratusan. Ya terutama yang paling penting pertama ya ginjal, terus jantung, terus liver, limpa, paru-paru, kelenjar tiroid, paratiroid, kelenjar adrenal, semua dibenerin semua, normalin. Ya kalau nggak normal ya salah satu saraf nggak normal ya nggak bisa kerja, nggak bagus. Kalau paru-paru nih, ini saraf paru-paru, ntar naik kelenjar nih, tiroid, paratiroid, terus kelenjar otak nih. Kalau kita suka ngeblank nih orang nih, kena stroke, pikirannya udah ngeblank, itu kenanya kelenjar otak 3, kelenjar trigeminus, kelenjar di bawah otak kecil itu, udah dibenerin sarafnya sama saya. Sadar lagi gitu, adanya udah mau makan aja nggak bisa, makan bagaimana? Tinggal makan, tinggal nyomet, makan bagaimana? Pakai baju pakai
pakai baju gimana. Padahal tuh udah umur 60 lebih itu kena strap apa namanya kena saraf. Akhirnya diterapi sama saya sebulan. Normal lagi sebulan karena dibalikin lagi saraf-saraf yang tadi nggak normal kayak. Kalau kayak saya Pak Haji kan belum ada keluhan apa-apa gitu kan, tapi sering juga kayak misalkan salah makan dikit berasa tuh kaku-kaku gitu kan. Nah, ini kan terapi, tapi perlu ini juga nggak minyak khusus juga nggak kalau Kayak ente kan seharusnya sih begini masalah pengobatan saraf nih ya. Saraf nih. Ini bukan orang sakit aja. Ini orang sehat juga seminggu sekali harus terapi. Contohnya gimana? Ini kalau kita terapi setiap minggu umur 40 kita mau kena gula atau mau kena stroke karena kita tiap minggu kita terapi. Kita udah sehat kagak bakal kena penyakit karena udah dicegah semua. Nah begitu. Cuman cara pengobatan gimana Pak Haji? Nggak apa-apa pakai minyak umum nggak jadi. Oh iya, jadi nggak pakai minyak. Kenapa? Nggak ada khususonnya karena penyakitnya belum kelihatan. Iya. Jadi penyakitnya jadi. Kalau yang penyakitnya ringan, yang menjaga. Tapi kalau udah kayak gini kita ntar kena ngisi dulu, ibarat tawasul dulu, minta kepada yang Maha Kuasa supaya diangkat penyakitnya. Sakit apa aja kita kan tahu nih katanya asam urat, apa rematik, karena kaki pada bengkak. Kan kalau kaki bengkak itu banyak kemungkinan. Banyak kemungkinan yang dari sini nih kemarin dibengkak nih dua-duanya seandainya. Kalau menyakit ahli saraf itu yang kena cuma 2. Kalau nggak jantung, ginjal yang kena. Kalau kakinya sampai ditekan begini ada lubangnya. Atau tekan begini ada lubang itu kalau nggak ginjal, jantung udah nggak ada. Tapi kalau bengkaknya hampir merata itu asam urat. Kalau ini hampir merata Pak Haji kayaknya kalau begini. Iya ini merata berobatnya nih asam. Kalau bengkaknya sampai ke badan, muka-muka pada tembel, perut gendut itu liper. Beda, penyakit hampir sama, penyakitnya mah bengkak-bengkak juga. Kalau perutnya kena, badan liper. Kalau cuma dari sini kemari doang nih badan nggak apa-apa, itu ada 2 kemungkinan kalau nggak ginjal, jantung yang kena. Tapi kebanyakan orang ya kalau emang dia kena gula nih minum obat sampai 5 tahun 6 tahun pasti yang kena ginjal. Kenapa? Ginjal kerja minum obat terus ginjal yang nyaring yang ini yang bekerja. Iya, karena udah rusak akhirnya ginjal kena cuci darah udah nggak ada lagi. Ada lagi kalau selain cuci darah kan gitu. Makanya ini ada nih orang senduk nih baru serap apa mana nih? Ini namanya marhama bukan ini ada orang laki sih masih muda mana orang ini. Itu aja kena ginjal langsung cuci darah. Seharusnya aja musyawarah dulu sama orang tua, sama teman atau bagaimana. Jangan langsung diponis cuci darah padahal masih muda, masih bujangan. Akhirnya cuci darah. Nah, terus ada yang ngasih tahu kemarin. Kata bapaknya nih nganterin, Pak Haji, pas cuci darah alhamdulillah bisa bawa motor Pak Haji kemarin tuh gesit lagi. Tapi kan besok Senin cuci darah lagi. Iya, dia 10 hari sekali apa berapa kali? Enggak, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali ya? Kalau nggak cuci darah lewat. Jadinya serba salah ngobatinnya. Kita habis obatin udah bener nih. Senin cuci darah, Selasa pegang Merbo, Kamis cuci darah lagi. Terus Jumat saya pegang sehat tuh. Minggu sehat. Dan Senin cuci darah lagi, lemes lagi. Nggak bisa normal karena udah cuci darah. Jadi kalau mau sebelumnya jangan cuci darah dulu ya? Cuci darah kemari. Oh. Walaupun kata dokter harus cuci darah, coba kemarin kita cek bisa nggak. Kalau emang bisa saya obatin nih kayak Pak Sarmili, bininya Ibu Ati. Itu di rumah sakit udah dicek, udah diponis sudah nggak bisa kalau nggak cuci darah. Udah kalau emang nggak mau cuci darah udah nggak bisa, angkat tangan dokter suruh pulang. Obat mah cuma dikasih obat juga nggak bisa. Ya jadi bawa kemari. Sampai pingsan di sini saya terapi. Saya udah angkat tangan juga aja. Udah Pak Haji saya mau ini aja, mau terapi aja. Suruh cuci darah nggak mau ya terapi. Akhirnya selamat. Sampai sekarang masih ada udah setahun. Itu nggak cuci darah lagi Pak Haji? Kagak nggak jadi cuci darah. Abang mau nasi dulu, mau pisang dulu? Ntar aja dulu. Pisang ada. Ntar aja. Ada pisang 2. Ntar aja. Ini Pak Haji dari tahun berapa ya Pak Haji ya? Megang ini. 90. Oh, dari tahun 90 Pak Haji ya? Tahun 90 saya belum bukan di rumah di sini. Jadi tahun 90 saya yang datang. Oh iya. Panggil nih ke daerah Permata Buana, Kembangan. Terus Cengkareng sono, ada Pakuan sono. Terus ke mana di Jakarta situ. Roxy. Saya dipanggil. Nah, kalau daerah Ciledug itu kayaknya dari mulai Gunung Sindur, Keranji, Bintaro, terus sampai Pondok Aren, Pondok Kacang, Cipadu, itu udah pokoknya pasien saya udah banyak sekali daerah situ. Karena dulu saya pernah buka di situ, di Karangtengah sini nih dekat masjid yang lampu merah.
tahun 2000 tuh saya buka di sana 5 tahun. Nah karena saya tiap hari bolak-balik pulang jam 11 baru pulang tuh umur saya baru 40 tahun. Nah akhirnya saya udah capek pulang pergi, udah buka di rumah aja dah, saya bikin kartu nama, saya kasihin tuh pasien, ya sampai sekarang di sini. Dulu mah di Cilegon bisa buka. Nah itu pernah nolongin orang. Ini jarinya udah hitam nih, pada bengkak, udah gede kayak pisang nih, kenanya jantung. Akhirnya baru mau dioperasi, kagak punya duit, yang namanya nggak cukup 10 juta 20 juta. Di bawah tuh saya lagi buka di Karang Tengah. Namanya Subingat, Pak Subingat orang Jawa. Itu begitu saya obatin dia sembuh, kan punya grup pengajian di daerah sana tuh, Enteng Agung. Akhirnya pernah ngomong dia jadi sembuh, ngomong sama teman-temannya. Akhirnya tuh saya buka di situ, sampai jam 11 sudah mau pulang masih ada aja pasien. Ada orang lagi kakinya bengkak nih ginjal, mau cuci darah, namanya Bang Kajak bininya. Lagi sembuh lagi itu, enggak kalau mangkat begitu kali ya langsung orang datang semua dari mana-mana sono. Ya sampai sekarang alhamdulillah rame sini. Ini pantangannya ini kalau makannya yang hijau jangan dimakan dulu, kangkung, daun singkong, daun hijau jangan makan dulu. Kalau ninjo mah empingnya juga kagak boleh. Kalau kerupuk biasa nggak apa-apa. Nah daun singkong, kangkung tuh terasa langsung kaki kita ngebet. Apalagi daun singkong kayak masakan Padang kan ada daun singkongnya tuh. Iya. Kita makan udah ntar ngebet nih. Nah, kalau udah sembuh mah udah sembuh, saya obatin nih, sembuh makan nggak masalah, nggak sakit ya. Udah. Ini semuanya kalau di terapi gini semua penyakit yang ada ntar kena. Mau lambung nih nggak normal sembuh, mau jantung kurang normal, seandainya jantung nih orang kena bengkak, karena jantungnya atau pembungkus jantung atau apa itu juga sembuh juga. Nggak, jangan sakit kalau udah terapi begini, semua penyakit yang ada di badan kena. Mau ginjal mau jantung. Yang penting tuntas ya Pak Haji ya, kita berobatnya tuntas. Kitanya datang ya. Harus rutin kalau ya. baru tuntas ya, kita baru 2 kali 3 kali udah berhenti ya kagak sembuh. Contoh nanya udah pada sembuh nanya atau nanya ada yang udah pada sembuh, kenapa? Dia rutin aja sebulan tiap hari nggak pernah libur. Kalau saya nggak libur jangan libur nih, yang orang dari tanah selatan itu parah banget, makanya juga nggak bisa. Salam bisa sekali. Ini mau kerja aja kesiangan biasa aja pengen duluan nih karena dia mau kerja. Di sini ternyata ada orang yang dulu udah kemarin udah sembuh, kemarin lagi tuh barusan nih orang ini orang Padang. Kalau ini Pak Haji udah bisa ngebaca nih yang kena apa nih Pak Haji? Apanya? Ini. Ini yang kena kelenjar tiroidnya nggak bagus, kelenjar paratiroid. Jadi di badan dia darah ibaratnya alirannya kurang stabil kayak gitu. Nah kelenjar tiroidnya nggak bagus. Terus kita jantung juga saya benerin juga supaya pompanya bagus darah kayak gitu. Dibenerin semua. Di ibarat motor mas servis dah semua. Ya terutama lambung juga bisa berkaitan kemana-mana kalau lambung kita nggak normal. Kalau asam urat memang gitu dah, aliran darah kita kurang stabil jadi ngendap. Sama stroke juga darah tinggi begitu, karena darahnya ngendap, bertumpukan darah kotor numpuk, akhirnya darah jalannya nggak benar. Contoh saluran air di jalan got kecil dah saluran air. Banyak sampahnya, ya jalannya air segini ya kagak mau jalan dikit-dikit doang. Tapi kalau kita bersihin, rapiin, yang alir lancar kayak gitu. Ini begini, aliran darah nggak benar. Ada kotor-kotoran di stabilin dah nih. Ya 15 hari mah lumayan lah udah dah. Iya. 15 hari mah bentar, tiap hari nggak berasa. Kalau kita berobat pakai obat juga kan bisa kambuh lagi Pak Haji. Kayaknya sebulan juga belum berhasil. Kenapa? Kalau obat itu kan kita minum, akhirnya ke pencerna ya agak normal. Banyak yang asam urat habis minum obat hilang sakitnya, besok sakit lagi. Misal nggak minum obat ya sakit lagi. Gitu. Kenapa? Karena cuma rasa sakitnya bukan sembuh, hilang karena ada obat nggak nyeri. Gitu. Sama semua nih kalau asam urat, kolesterol juga penumpukan darah kotor nggak benar, banyak minyak kita. Makanya kalau orang kolesterolnya
sampai tinggi, dia makan gorengan dikurangin karena itu minyak menghambat. Lemak nih, daging lemak. Itu kalau kita masak daging terus banyak putih-putihnya, kita godok aja terus udah dingin, tutupi dingin, itu pada nempel tuh, pada nempel di panci, di pada meluket begitu. Mak sama anak kita begitu, kalau banyak minyak di badan jadi ketutup aliran darahnya. Ini satu pasien biasanya terapi berapa lama Pak Haji? Setengah jam. Setengah jam ya guys tuh. Setengah jam. Pegang. Setengah jam kalau 10 orang aja udah 5 jam lama. Iya. Makanya saya nggak bisa. Kalau orang Cina karena dia cuma terapinya 15 menit atau 10 menit tetap udah, terus dikasihnya obat. Jadi dia mah ngasihnya obat, ngelakuin obat. Kalau kita mah tanpa obat udah doang tuh di botol. Iya, minyak. berarti ini nggak Udah, ada obat minum sama sekali Pak Haji ya, nggak ada. Kalau kita minum ntar Iya. kita ginjal kita numpuk lagi obatnya. Obat apapun kena, insya Allah. Kalau nggak pakai obat, tanpa obat insya Allah ntar langsung sembuh, udah jarang kambuh lagi. Nah, ini guys, jadi ini Benjolan obat, nih, iya. tanpa operasi. Kelenjar tuh Pak Haji ya? Ya benjolan. kelenjar, Iya. terus di kista di rahim tanpa operasi. Hmm. Kista, miom tanpa operasi. Benjolan nih di leher, di belakang hilang, alhamdulillah. Kenapa? Entar dimatiin, ibarat pohon akarnya dimatiin, jadi dia nggak dapat makan, kering, akhirnya gempes. Udah nggak pakai operasi. Udah ratusan orang ibarat yang saya obatin, yang sekarang juga tuh orang roblong di sini nih Pak Ibrahim. Udah kayak gini, kayak telur. Terus orang pendurena di sini di jidat nih, pakai peci udah nonjol sini. Ngobatinnya sih ngobatin gula, yang orang pendurenan mah. Yang nyentak gulanya udah bagus, normal, mau dioperasi. Nggak perlu operasi Pak Haji, ntar ngikut kempes. Bener sebulan udah kempes, jadi ngobatin gulanya sembuh, ininya kempes, ya keuntungannya banyak Iya. nggak? Harusnya ada operasi. Kagak, akhirnya Kalau nggak dioperasi kempes. biayanya juga mahal Pak Haji ya. Ya iya, di sini keuntungannya banyak, bukan satu penyakit. Jadi nolongin masyarakat juga Pak Haji ya, yang tadinya berobatnya mahal gitu kan ya. Kalau saya mau kayak orang nih, kita sih bukan cerita masalah pengen apa. Kalau saya mah kayak orang bener-bener yang bener-bener pakai uang dah gitu. Kenapa? Iya. Kalau kita pasang pelang di depan nih gede, kita ada izin ke pemerintah, ada izin buka pengobatan, dapat izin tuh bayar ke pemerintah tiap tahun, bayar pajak. Itu pengobatannya mahal, pakai paket. Kenapa? Oh. Kita ngejar bayar pajak, bayar izin Iya. ke pemerintah. Karena kita cepatnya menolongin orang, kita nggak pakai paket. Kalau kita pakai paket nih udah paling nggak sebulan 10 Iya. juta, kan begitu. Banyak yang gitu Pak Haji, apa yang Uang lagi yang kemana-mana sama. yang iklan-iklan di TV itu kan Pak Haji Karena ya. dia bayar iklan Iya. di TV kayak Sony Setiawan tuh di RTV. Oh. Dia sekali terapi 500.000. Sekali terapi nih begini rapi 500.000. Orang kampung di mana punya duit? Coba lihat kalau nggak percaya tuh di RTV atau di Iya. TV Banyak One. yang seperti itu iklannya Itu. banyak ya. Dia beritain sekali terapi 500.000. Kalau Obatnya yang- sama sama saya. Kalau yang paket Makanya rata-rata pakai tangan iya, gini doang udah. bisa 5 jutaan Pak Haji ya. 5 kalau juta, sedikit. 6 juta, 7 juta, udah Iya. jarang. Pokoknya mah saya mah kalau saya kayak gitu ibaratnya nih, lihat aja sendiri. Iya. Saya ngobatin 30 tahun. Kali saya punya kontrakan aja sepintu kagak, punya mobil kali kagak. Kenapa? Emang bener-bener nolongin orang, duitnya nggak ada. Hmm. Udah duitnya nih bayar mahal doang 400. Jakarta terapi kalau yang ada uangnya ya bagi bayar kita sekali terapi kalau enggak 50.000. Kalau coba 50.000 sebulan nih, tiap hari sebulan 30 kali cuma 1,5 juta mah ada duitnya. Habisnya ada. Kalau saya mau paket mah udah berapa duit saya udah 3 juta. Kagak punya apa-apa udah begini aja buat makan doang. Alhamdulillah coba. Bukan itu kita nolongin orang nih mau operasi nih. Iya. Pasien saya. Nih mau dibebas nih, dibebas nih. Jantung ada benjolannya. Jadi kalau udah operasi diperkirakan habis 150 juta orang Pasar Lembang. Ya kemarin dikasih tahu pengen tahu saya sebulan Pak Haji. Dapat sebulan terapi, hilang nyeseknya, jalan nggak capek. Udah Pak Haji saya terusin lagi 2 bulan. Nah sembuh sampai sekarang nggak jadi dibelah ininya. Hmm. Coba, bukan nolongin tuh kali bayar 10 juta kalau saya kagak. Harusnya jual rumah. Iya. Kagak. Itu Pak Juki namanya tuh orang Pasar Lembang. Saya mau udah sifatnya begini, saya nol kasihan ya. Jadi saya pegang semua nih kayak ini nih mata nih, kalau mata kita agak min. Dia terang lagi ntar kayak gitu. Jadi kita bukan ngobatin satu, semua penyakit.
mata kita ada rabun ya, ntar tapi ini saraf matanya, makanya lama jadinya megangnya, semua organ dinormalin lagi. Ya, berarti sekali terapi nggak cuma satu ini ya, Ini satu kalau ini tempat organ ya. keseimbangan nih, Iya. kepala kita suka pusing, bangun kayak mau jatuh, organ Ini katanya juga keseimbangan. keluarnya apa kayak saraf kejepit Pak Haji itu Nah ya. iya, ini insya Allah ntar nih di sini nih saraf saya pegang, ntar saya lihat badannya ada yang kejepit nggak uratnya, jadi kena 2 kali pegang saya, nggak satu, masih gitu sama, makanya ya udah orang apa adanya dah. Gitu kalau emang orangnya paham kita nggak tolongin. Cuman ada kalau kita megangnya saraf kejepit ada yang sampai sejam megang, itu kan masing-masing dia ngerti. Kalau satu Iya. orang lama mah kenapa? Kalau saraf kejepit kan yang udah parah, yang jalanan udah nggak bisa gitu. Khusus obatinnya kayak gitu lagi beda. Ini kan jalan mah masih bisa, cuman pundak doang kan ya. Pundak Pas di tulang tengahnya itu bukan. tulang pinggang sampai ke ekor enggak? Iya, sampai ke ekor itu. Itu kejepit namanya. Oh, kejepit. Saraf kejepit itu. Ntar saya benerin ntar. Ini dari saraf begini saya udah benerin nih tadi nih. Ini tulang punggung, tulang pinggang udah dibenerin. Dari saraf sini udah dipegang. Ntar jangan tuh kalau yang langsung tadi langsungin juga sama saya. Kalau saraf kejepit itu lama juga berarti Pak Haji ya. Lama, paling gak sih ya normalnya banget sebulan. Paling kalau emang itu 15 hari rasanya udah agak terasa, udah enak. Cuman bukan sebentar. Ntar mah kalau ini kita udah enak nih, saya nggak bisa tiap hari, seminggu 2 kali, nggak masalah. Udah normal banget, seminggu sekali nggak apa-apa. Tapi kalau didiemin bisa makin parah Pak Haji ya. Nggak bisa jalan, kayak orang Gunung Sindur, ibu-ibu. Oh. Ada 2 orang bapak-bapak. Itu dia bawa tongkat, makanya tongkatnya payung. Jadi ini dia mau nindak aja nih, ngangkat kaki kagak bisa. Jadi jalan kaki digituin tuh, diseret diginiin tuh nindaknya. Dia diangkat begini nggak bisa. Kenapa? Udah parah, makanya udah 5 orang ngurutnya. Jadi orang kagak bakal tahu tuh di situ kejepit. Akhirnya dokter kemana 5 orang no, yang dari Gunung Sindur pun jauh. Ibu Suryati apa guru sekolah. Alhamdulillah dapat 15 hari saya terapi, udah jalan nggak pakai tongkat nggak apa. Emang kuat itu orang ya Allah. Apalagi nih Pak Haji badannya berat ya Pak Haji ya. Badannya agak gede, ini saraf-sarafnya agak dalam. Jadi agak berat yang urutnya Megang beda. urutnya ya. Kalau orang kurus kan Tenaganya harus full Pak Haji. iya, kalau orang kurus kan uratnya langsung kepegang, ini kan gede, buka kaosnya. Iya. Agak maju ke sana ke depan, agak maju ke depan. Oh, sedikit lagi. Kita nggak bisa megang pakai tangan ini, kalau pakai tangan nggak bakal mempan. Oh, pakai kaki bantu Pak Haji ya. Kaki, dengkul, Dengkul. badan yang begini gede nggak bisa kepegang pakai tangan mah. Tapi di atas ini pakai tangan nih, mari. Boleh jadi ini ya, aliran darah nggak bener nih, kolesterol juga bisa, mampet, darah nggak jalan. Nah ini dibenerin ntar semua. Tinggalnya di kampung daerah mana nih? Itu di Pulau Indah. Sini nih masuk di SD 0708 ke dalam. 768. 0708 SD ke dalam. Ke dalam ke sono apa ngetan? Ke dalam ke sono terus nanti ke kiri. Dekat Jijanur. Terus Aji Nean tuh sapi. Iya, Inean. Dia lurus terus di situ udah nggak jauh. Ada di situ pasiennya Haji Doib, masih orang asli. Oh, Kong Doib. Haji Doib. Kong Doib masih saudara sama saya. Nggak bisa jalan dulu dia. Iya, badannya juga sama, gede dia. Hah? Iya, badannya kan gede. Orang kuda nggak bisa jalan, bawa tongkat mulu. Bawa tongkat mulu ya. Belum bisa naik motor. Sekarang udah pakai motor. Iya. Itu masih saudara sama istri saya, Pak Haji. masih ya? Haji Doib itu. Iya, Haji Doib. Itu rumahnya di Geraha. Iya, bininya tuh anaknya namanya Ibu Anaknya Hanifah. Hanifah. Iya, ajak mari tuh kena sinus. Nggak jadi operasi tuh alhamdulillah. Oh, dia kena sinus Pak Haji. Kena sinus jadi ini kalau napas Cuman suaminya itu kan gulanya parah Pak Haji. Iya. Disuruh ke sini kagak mau deh. Iya, orangnya susah. Susah. Kalau bininya mah Itu istri saya yang suruh datang terus untuk cek gula, cek asam urat, cek. ini mah istrinya mah rajin banget kemari. Istrinya mah Iya. Haji ininya Hanifah. Iya. Ada tuh niatnya buat ngontrol-ngontrol. Nah sinus dia bilang kalau dioperasi takut gagal, bau.
Akhirnya udah mas saya di sini sebulan tuh dia mulanya sebulan, akhirnya udah sembuh sampai 2 bulan ngajak mana. Sekarang udah sembuh dah nih. Belum lama habis ke Turki saya aja beliin kaos satu. Jangan ke Turki. Iya. Duitnya banyak banget cuma. Banyak duitnya, kontrakannya banyak Pak Haji. Kontrakan di depan lu bikin berapa pintu tuh di Ada 50 pintu. itu yang baru sini nih petir. Iya. Yang di sawah itu. Iya. 20 pintu, depannya ada rukonya. Hmm. Iya, jadi Wahid mau, dia mau benar-benar lah orang. Udah pada kaku ini semuanya nih, buat batang-batangnya. Makanya kalau tenaganya udah capek, udah repot, ini kan Iya. sampai tulang sini ya sakit nih ya. Iya. Ya, benar dikit-dikit. Ini bagian tulangnya saya lagi benar ini. Ini pengaruh berat badan juga kali Pak Haji ya? Ya, pengaruh berat badan juga ini memang tulangnya yang agak gede sini keras. Alirannya, aliran darahnya udah nggak benar ini. Kalau nggak diterapi begini susah sembuhnya yang penyakit begini mah. Oh, sakit kan? Aduh. Ya iya udah pada begini. Tapi masih bisa dibenerin tuh Pak Haji? Masih bisa insya Allah. Insya Allah. Ya kalau emang mau pagi begini terapi udah rapi baru kalau emang punya tugas yang mau kerja ya kerja. Di sini nih di bagian ekor nih tulang ekor bawah nih. Tuh. Udah ya? Belum, masih dipegang. Nah, ini tempat pengobatan Kong Haji Murad ya guys. Nah, ini pasiennya dari pagi, dari jam 6 udah pada antri sini. Jadi saya sendiri tadi kesini jam setengah 6 pagi guys gitu. Setengah 6 pagi. Tadi dibenerin tiap hari dibenerin enteng ntar mah. Ini udah kaku nih pundaknya nih. Ini darah udah nggak ngalir nih, ini kolesterol nih, ya menumpuk nih, anu darah nih, udah jalan nih, uratnya udah kaku gini. Tuh. Ini dikendorin lagi nih, dibenerin lagi. Tuh. Kalau nggak tahu, ya nggak tahu, lo bakalan tahu ini ada urat salah di sini, kumpul. Kalau badan gede begini juga yang ada penyakit sakit. Iya. Udah kecil banget tangan saya. Dan ada penyakit. Tuh. Jadi langsung berasa Pak Haji ya. Wah, main tuh. Insya Allah lama lemas kalau udah hari main. Nih, kolesterol ini. Ya, darahnya kagak bener ini. Salah. Ini di foto Pak? Lagi didokumentasi buat di itu ke YouTube nanti. Oh gitu. Iya. Kirain. Iya, ini semua penyakit bisa distabilin penyakit sini mah. Jadi bukan satu penyakit, sakit Iya. apa aja kena. Nggak pakai satu-satu. Iya. Pasien ibu-ibu juga terima Pak Haji sini ya, Banyak perempuannya. ibu-ibu. Iya.
Jadi nggak cuma laki-laki aja ya. Anak kecil bisa masih, Oh, anak. sampai anak-anak bisa. Iya, iya. Nah, ini ada katanya saudaranya alergi sampai udah parah katanya Pak Haji, sampai sesak napas sampai apa gitu. Alergi kena sama makan apa gitu, alergi darah apa Nggak. gatal? Gak tahu tuh ya Om ya. Alergi kayaknya darah sih. Darah, bawa ajak sini. Banyak yang gitu. Dulu ada orang, ini kulit tubuhnya nih pada totol-totol nih putih, kayak macan belang. Itu 1 tahun berobat, 1 tahun. Januari, Februari sampai Desember. Gak pernah ini, sampai dokter Singapura dibawa. Kagak bisa, akhirnya saya terapi sebulan, ganti kulit, alhamdulillah mulus lagi, cewek lagi. Terus aliran darah kagak bener, kotor. Bener itu kelenjar tiroid, paratiroid, benerin. Bisa, alergi bisa insya Allah. Alergi, darah tinggi, darah rendah insya Allah. Orang ini si baru suruh sarapan Jakarta. Orang kisah nggak operasi, miom nggak operasi, kelenjar tiroid nggak operasi, hilang. Kempes. Udah pakai lagi kaosnya. Berarti Om nanti harus maharin minyak ya Om untuk pengobatan. Ya, buat Berikutnya, kita, iya. buat kita juga begini. Heeh.